Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan masih tentang ilmu pengetahuan. Tuhan berkata, "Wahai hambaku, ketika engkau telah keluar dari keilmuanmu, maka engkau berada di jalan menuju ma'rifat. Ketika engkau telah keluar dari keilmuanmu, maka engkau berada di jalan menuju ma'rifat. Demikian pula bila engkau tidak memasuki ilmu kecuali dengan keilmuan, maka engkau terhijab dari ilmu. Di penghujungnya atau di penghujung kemakrifatan, engkau akan mengerti bahwa orang yang arif itu kebingungan dan ketidakmampuannya adalah ketika menghadapi zat, esensi, dan hakikat ketuhanan. Orang yang arif itu akan dapat mengetahui bahwa ketidakmampuannya dalam memahami itu, yakni zat, esensi, dan hakikat ketuhanan, adalah terletak pada kemampuannya itu sendiri. Bahwasanya kebodohan di sini adalah merupakan penghujung dari kemakrifatan terhadap yang tidak serupa dengan siapapun. Seorang sufi mengatakan bahwa hijab kebodohan itu merupakan hijab asli atau hijab tulen yang tidak dapat membongkar zat ketuhanan kecuali nanti di hari kiamat. Ketika itulah seseorang hamba akan dapat melihat Tuhannya dengan pandangan mata. Adapun sebelum itu tidak mungkin melihat Tuhan dengan terang benderang. Segala kemampuan yang dimiliki seseorang hamba sebatas menyaksikan jejak, ayat, hikmah, perencanaan, dan keputusannya secara rinci. Itu adalah penglihatan akal dan basirah, atau melihat cahayanya dengan hati. Adapun zat Tuhan, maka selamanya akan tetap terbentang dalam kegaiban yang mutlak. Ketika seorang hamba telah mencapai penghujung kemakrifatan dan menyadari akan ketidaktahuannya menghadap zat dan ketidakmampuannya dan ketidakmampuan segala cara yang dimilikinya, barulah dimulai tahapan-tahapan hijrahnya kepada Tuhan dengan mengosongkan diri dari segala cara atau peralatan yang ada dan melepaskannya. Dia akan keluar dari apa saja yang nampak selain Tuhan.
Dia akan keluar dari ilmunya, amalnya, kemakrifatannya, nafsunya, sifatnya, dan namanya. Serta akan keluar dari huruf dan ungkapan, termasuk apa yang dilambangkan oleh huruf dan apa saja yang diurai oleh ungkapannya. Mengosongkan diri dari segala hal adalah merupakan pintu ru'yah atau penglihatan dan pintu masuk menuju kehadiratan, bersimpuh di hadapan Tuhan dan menyaksikan. Selanjutnya akan tenggelam dalam sinar yang terbentang maha luas. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai penglihatan hati terhadap zat yang terselubung dan terbungkus dengan sinar, yaitu nampak dan tampil disertai dengan ketersembunyian dari segala sesuatu dan keadaan, merupakan persembunyian yang sempurna. Tidak ada yang lain kecuali cahaya. Cahaya itu bukan zat, melainkan hanya salah satu ayat-ayatnya, salah satu hijab dari hijab-hijabnya, dan salah satu nama dari nama-namanya. Nama-nama itu sendiri merupakan hijab atas yang punya nama. Ini bukan penglihatan dengan mata. Penglihatan dengan mata sangat tidak mungkin terjadi di dunia ini. Tidak mungkin dapat dilakukan manusia dalam bentuknya sebagai manusia. Itulah yang menyebabkan Musa jatuh tersungkur melihat gunung meledak. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, Musa berkata, "Wahai Tuhanku, tampillah, aku ingin melihatmu." Tuhan berkata, "Tidak mungkin engkau dapat melihatku, tetapi lihat saja kepada gunung. Apabila ia tetap di tempatnya, maka engkau kelak akan dapat melihatku." Ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, membuatnya meledak dan Musa jatuh tersungkur. Ketika Musa telah siuman, dia mengatakan, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali percaya." Nabi Musa tidak jatuh tersungkur karena melihat zat, melainkan karena melihat tajalli Tuhan terhadap sesuatu, yaitu gunung. Itu baru hanya sekedar tajallinya saja. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi andaikan Musa melihat zat Tuhan. Demikian.